Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Rabu 12 November tahun 2025. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 4 ayat 21 hingga 29 yang demikian. Ulangan pasal 4 ayat 21 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah, supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan, Allahmu, yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan, Allahmu, dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan, Allahmu, adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah. Buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan, Allahmu, dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dengan tema kekudusan hidup. Bangsa Israel bukanlah bangsa yang taat dan baik, tetapi Tuhan memilih mereka menjadi miliknya. Tuhan mengasihi Israel dan bawa mereka keluar dari perbudakan di ayat 20. Tuhan menuntun Israel sampai akhirnya memperoleh tanah pusaka. Sayangnya hal ini tidak berlaku bagi Musa. Kitab Bilangan 20 ayat 2-13 menjelaskan bahwa ketika Israel bersungut-sungut meminta air, Tuhan meminta Musa untuk berkata kepada bukit batu agar bukit itu mengeluarkan air. Namun Musa tidak melakukannya, melainkan memukulnya sebanyak 2 kali. Pada ayat yang ke-12. Tuhan menegur Musa dan mengatakan bahwa Musa telah melanggar kekudusan Tuhan. Karena itu dalam perikop hari ini kita baca, Musa mengingatkan Israel agar tidak melupakan perjanjian mereka dengan Tuhan, tetap terpaut pada Tuhan dan tidak beralih ke ilah asing ayat 23. Sebab Allah Israel adalah Allah yang kudus, kekudusannya seperti api yang menghanguskan di ayat 24. Musa tegas mengatakan jika Israel melanggar perjanjian dan menyimpang dari Tuhan, sudah bisa dipastikan hidup mereka akan penuh penderitaan. Tuhan akan menghukum dan meninggalkan mereka sampai mereka habis dan terserak ke negeri asing. Di ayat 26-27. Mereka tidak akan bertahan hidup. Tuhan akan memurnikan bangsa Israel sampai mereka kembali kepada Dia. Sebab Tuhan Allah Israel itu kudus. Ia tidak bisa dipermainkan dan tidak mau diduakan. Allah kita adalah Allah yang kudus dan membenci dosa. Allah kita penuh kasih, namun Ia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Lihat dalam Galatia 6 ayat 7. Kita tidak bisa berpura-pura menjadi Kristen yang taat, tapi berkubang dalam dosa. Tanpa menjaga kudusan hidup, kita tidak dapat diam bersama-sama dengan Allah. Melalui firman Tuhan hari ini, mari kita kembali mengevaluasi hidup kita. Apakah selama ini kita telah menjaga kudusan hidup kita? Atau sebaliknya, kita memilih untuk terus hidup dalam dosa? Sebagaimana Ia adalah Allah yang kudus, Ia pun meminta kita untuk hidup kudus. Lihat di 1 Petrus 1 ayat 16.
Tinggalkan dosa yang masih kita simpan dan teruslah menjaga kekudusan di hadapannya. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Israel, Allah kami yang kudus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang gentar, merenungkan kekudusan-Mu yang seperti api yang menghanguskan. Engkau telah memilih kami, bukan karena kebaikan atau ketaatan kami, tapi karena kasih dan anugerah-Mu semata. Engkau membawa kami keluar dari perbudakan dosa dan memanggil kami menjadi milik-Mu yang istimewa. Kami merenungkan kisah Musa, hamba-Mu yang besar, yang tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian karena ia melanggar kudusan-Mu. Ini menjadi peringatan keras bagi kami. Betapapun besarnya pelayanan kami, kekudusan adalah prasyarat untuk berdiam bersama-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami telah mempermainkan kasih dan kekudusan-Mu. Kami sering berpura-pura menjadi umat Kristen yang taat di hadapan sesama, namun diam-diam berkubang dalam dosa yang kami simpan. Kami menduakan Engkau dengan ilah-ilah asing di dunia ini, baik itu harta, ambisi, kesenangan, atau hal lain yang merebut hati kami. Tuhan, Kau adalah Allah yang penuh kasih, tapi juga Allah yang adil dan membenci dosa. Engkau tidak bisa diduakan. Kami mohon Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengevaluasi hidup kami secara jujur, menyikapkan setiap dosa tersembunyi yang masih kami simpan. Memberi kami kekuatan untuk meninggalkan setiap ikatan dan kebiasaan dosa yang menghalangi kami. Menanamkan kerinduan yang mendalam untuk menjaga kudusan hidup, perkataan, dan pikiran kami sebagaimana Engkau kudus. Mampukan kami untuk berpaut erat pada perjanjian-Mu, agar kami tidak tersesat atau terserak dalam penderitaan. Kami percaya Engkau akan memurnikan kami sampai kami kembali sepenuhnya kepadamu. Jadikanlah hidup kami cerminan dari status kami sebagai umat-Mu yang kudus, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus yang menyucikan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.